Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa kehamilan, tubuh mengalami perubahan drastis. Akibatnya, MAM sering merasa kelelahan dan mual. Mayo Foundation for Medical Education dan Research, dalam situsnya menuliskan bahwa perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi fisik, melainkan juga kondisi emosi ibu hamil. Akibatnya, kestabilan emosi terganggu dan MAM pun mengalami baby blues. Agar lebih rileks, cobalah untuk berjalan di pagi atau malam hari. Saat berjalan di pagi hari, MAM bisa mendengarkan kicauan burung, atau mencium harum bunga di taman. Ajak pasangan untuk menemani, agar suasana terasa lebih menyenangkan. Atau berkeliling taman, dan memperhatikan indahnya bintang di langit malam. MAM dan Dad dapat berdiskusi, mengenai calon bayi. Mintalah dia untuk mengabadikan siluet tubuh MAM dengan taman, sebagai latar belakang. Untuk mengingat langkah pertama MAM memasuki dunia motherhood. Kalkulator kehamilan. Ada banyak manfaat yang didapat saat MAM mencoba berjalan. Selain fisik, olahraga ringan tersebut juga baik untuk kondisi emosi serta pikiran ibu hamil. Menurut Molly Kimball, ahli diet dari Ochsner Clinic Foundation, seperti yang dilansir oleh harian Sumut Post, berjalan dapat membuat ibu hamil lebih rileks, akibat hormon endorfin yang dilepaskan. Namun, jangan terlalu memaksakan diri untuk berjalan berlebihan, agar MAM tidak terlalu lelah. Selain itu, perlu diingat bahwa saat hamil, asupan gizi yang dibutuhkan pun lebih banyak. Oleh karenanya, konsumsi makanan tambahan bisa dijadikan pilihan untuk menjaga sistem pencernaan yang sehat. Lengkapi juga menu makanan MAM dengan jus wortel atau jus leci, yang dipercaya mampu menambah energi ibu hamil. Tak lupa, susu untuk ibu hamil pun dapat menyempurnakan asupan gizi harian selama hamil. Perawatan tubuh juga bisa membuat MAM lebih rileks. Misalnya, perawatan spa dan pijat ringan secara rutin, supaya tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Kerusakan gigi dan mulut saat hamil bisa mempengaruhi kesehatan janin. Kesehatan gigi dan mulut menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Selama kehamilan terjadi perubahan pada rongga mulut, terkait dengan perubahan hormonal, perubahan pola makan, perubahan perilaku, dan berbagai keluhan seperti ngidam, mual dan muntah. Perubahan pada kehamilan bisa berpengaruh pada kualitas hidup ibu hamil. Menurut Elvan M. Thun, anggota California Society of Pediatric Dentistry, perubahan hormonal dapat meningkatkan resiko pengeroposan pada gigi dan gusi. Contohnya saja muntah berlebihan dan kelebihan air liur di trimester pertama. Bila tidak rajin berkumur dan menyikat gigi, maka kuman dan bakteri akan tumbuh sehingga menimbulkan bau mulut dan sariawan di rongga mulut. Pada dekade terakhir, telah banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa penyakit gusi dapat menjadi faktor resiko, di antaranya kelahiran bayi prematur dan bayi berat lahir rendah, BBLR. Di samping itu, dalam penelitian yang ditulis di Journal of Periodontology, bulan Februari tahun 2006 menyatakan bahwa perawatan gigi dan mulut sejak dini dapat menurunkan resiko tekanan darah tinggi dalam kehamilan, preeklemsia, sekitar 5-8%. Pada saat hamil, kadar asam di dalam mulut meningkat oleh keluhan rasa mual dan muntah, yang mengakibatkan ibu hamil malas menyikat gigi, seperti biasanya 2 kali sehari, karena dapat memicu rasa mual. Selain itu, pada ibu hamil juga ditemukan kerusakan gigi oleh karena penurunan derajat keasaman, pH, di dalam mulut, selama kehamilan. Ditambah lagi, ibu hamil gampang mengalami peradangan gusi, yang diperparah oleh hormon progesteron dan estrogen sehingga terjadi pelepasan histamin dan enzim proteolitik yang merespon terjadinya peradangan gusi. Istilah peradangan gusi pada ibu hamil disebut gingivitis gravidarum. Tingkat keparahan biasanya terjadi pada awal bulan kedua atau 3 dan mencapai puncaknya pada trimester kedua dan 3 dan mengalami penurunan pada kehamilan bulan ke-9. Berdasarkan Medical Resources United Kingdom, dianjurkan pada ibu hamil menyikat gigi dengan benar sebanyak 2 kali sehari, minimal 2 menit dalam sekali penyikatan gigi, menggunakan obat kumur, mouthwash, yang tidak mengandung alkohol, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, gunakan benang gigi, dental floss, untuk membersihkan sela-sela gigi, makan makanan bergizi, cukupi asupan karbohidrat, protein, lemak, kalsium, vitamin A dan C, magnesium, besi dan asam folat, kurangi makanan ringan bergula dan minuman bersoda. Menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan satu langkah yang tepat terhadap ibu dan calon buah hati. Ayo moms, jaga kesehatan gigi dan mulutmu. Pentingnya menjaga kesehatan mental selama masa kehamilan,
tidak dapat dimungkiri jika kehamilan mampu memicu emosi, entah itu emosi baik maupun buruk. Gejolak emosi yang timbul saat hamil sebenarnya hal yang wajar, dialami oleh setiap ibu, terlebih saat ibu baru hamil pertama kali. Kendati demikian, terlalu larut dalam emosi juga tidak baik untuk ibu dan janin, apalagi jika itu adalah emosi yang negatif. Pasalnya, emosi negatif yang tidak dikendalikan ini dapat memengaruhi kesehatan mental ibu. Kesehatan mental nyatanya sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sebab, kesehatan mental yang terganggu juga bisa menimbulkan berbagai gejala fisik yang pada akhirnya mampu memengaruhi perkembangan janin. Itu mengapa Bumil wajib menjaga kesehatan mental supaya terhindar dari masalah kesehatan yang mampu membahayakan ibu dan janin. Pentingnya menjaga kesehatan mental selama hamil. Jika akhir-akhir ini ibu merasa stres, cemas bahkan depresi, berikut beberapa hal yang bisa ibu lakukan untuk menjaga kesehatan mental agar tetap stabil. Bila ibu sedang mengalami gejolak emosional, jangan ragu untuk mengutarakannya kepada pasangan, teman, atau orang tua. Mengutarakan perasaan dapat sedikit meringankan beban yang ibu miliki. Cara ini juga cukup efektif untuk mencegah stres dan kecemasan yang ibu alami selama kehamilan. Terkadang lebih mudah untuk berbicara dengan seseorang yang tidak mengenal ibu. Nah, ibu bisa mencoba sesi konseling dengan psikolog untuk mengutarakan perasaan yang ibu miliki. Konseling dapat memberikan ruang yang aman untuk menyuarakan semua kekhawatiran yang ibu miliki. Bukan itu saja, psikolog juga akan mencoba memahami atau mengendalikan pikiran negatif ibu. Olahraga terkadang mampu mengalihkan fokus ke hal yang berbeda. Selain itu, aktivitas ini juga bagus untuk kesehatan ibu dan bayi. Lonjakan endorfin saat berolahraga sudah terbukti mampu menghilangkan stres dan membuat ibu tidur lebih nyenyak. Selama hamil, sebaiknya pilih olahraga yang ringan, seperti berenang, berjalan dan gentle yoga. Saat dinyatakan hamil, ibu wajib memilih makanan yang sehat dan bergizi. Selain untuk mendukung perkembangan janin, makanan yang bergizi juga mampu memengaruhi pikiran ibu. Pilih makanan mengandung protein, karbohidrat, serat, dan lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Nutrisi-nutrisi yang menyehatkan, ini bisa ibu peroleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ikan, daging, telur, dan produk olahan susu. Hidrasi juga tak kalah penting saat hamil. Pastikan ibu minum air putih atau air mineral minimal 1-5 liter setiap hari. Perlu ibu ketahui bahwa dehidrasi juga dapat menurunkan suasana hati, dan membuat ibu lebih mudah tersinggung. Jadi, pastikan tubuh cukup terhidrasi sepanjang hari. Kelelahan dan kurang tidur dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang, apalagi untuk ibu hamil yang badannya mudah lelah. Itu sebabnya, istirahat yang cukup termasuk salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental saat hamil. Pastikan ibu hamil tidur 7-8 jam setiap malamnya. Tanda depresi pada bumil yang harus diwaspadai. Ibu juga harus peka terhadap tanda-tanda depresi selama kehamilan yang bisa membahayakan kesehatan mental ibu. Depresi umumnya ditandai dengan kesedihan atau perasaan sedih, atau mudah tersinggung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain depresi, ibu hamil juga rentan mengalami kecemasan. Kecemasan adalah perasaan khawatir, atau takut akan hal-hal yang mungkin saja terjadi. Saat ibu terlalu cemas, banyak hal yang bisa membuat ibu stres selama kehamilan. Ibu mungkin khawatir tidak akan menjadi ibu yang baik, atau tidak mampu membesarkan bayi. Penting untuk menangani masalah kesehatan mental selama kehamilan. Kalau ibu merasa mengalami kondisi-kondisi tersebut, jangan tunda untuk bicara dengan dokter, supaya mendapatkan bantuan yang ibu butuhkan selama dan setelah kehamilan. Aturan berhubungan intim yang aman saat hamil. Kehamilan bukan sebuah penghalang bagi ibu hamil untuk berhubungan intim dengan pasangan. Hubungan intim aman saat dilakukan selama kondisi kandungan ibu sehat dan kuat. Ibu hamil tidak perlu takut hubungan intim dapat membahayakan janin, karena ada banyak proteksi alami dalam tubuh ibu, seperti cairan ketuban, otot-otot dalam rahim yang kuat, dan lendir tebal yang menutupi leher rahim, yang dapat membantu melindungi bayi dari bahaya infeksi. Munculnya keinginan untuk berhubungan intim saat hamil itu adalah hal yang wajar. Saat hamil muda, libido ibu hamil biasanya cenderung meningkat, sehingga ibu akan merasa lebih bergairah untuk melakukan hubungan intim. Lantas, seberapa sering ibu hamil boleh melakukan hubungan intim? Berikut penjelasannya. Kapan berhubungan intim boleh dilakukan saat hamil? Selain aman, berhubungan intim saat hamil ternyata dapat memberi banyak manfaat.
Aktivitas seksual ini bisa menjadi seperti olahraga, yang membantu membakar kalori dalam tubuh ibu, sehingga ibu bisa menjaga berat badan tetap ideal selama kehamilan. Berhubungan intim juga dapat melancarkan sirkulasi darah, mengurangi rasa nyeri, membantu ibu dapat tidur nyenyak, serta dapat membuat ibu merasa lebih bahagia. Meski begitu, ibu perlu tahu kapan berhubungan intim boleh dilakukan saat hamil. Melansir dari Webmed, sperma mengandung senyawa prostaglandin yang menyebabkan rasa mulas. Oleh karena itu, ibu yang usia kandungannya masih muda, sebaiknya tidak berhubungan intim dulu, agar tidak terjadi kontraksi yang dapat menyebabkan keguguran. Selain itu, ibu hamil juga tidak dianjurkan melakukan hubungan intim di usia kehamilan sekitar 37-42 minggu. Alasannya, kepala janin sudah memasuki rongga panggul, sehingga berhubungan intim dikhawatirkan menyebabkan pendarahan atau persalinan dini. Jika ibu ingin berhubungan intim saat hamil, trimester kedua adalah waktu yang paling baik. Kandungan ibu sudah jauh lebih kuat, dan ibu pun akan merasa lebih berenergi, bahkan lebih bergairah untuk bercinta di trimester kedua. Selain itu, rasa mual, muntah, dan pusing yang ibu alami di trimester pertama juga perlahan-lahan akan berkurang saat memasuki trimester kedua ini. Agar lebih aman, ibu hamil sebaiknya membicarakan dulu kepada dokter kandungan bila ingin sering berhubungan intim saat hamil. Ibu juga bisa menghubungi dokter untuk bertanya seputar keamanan berhubungan intim. Melalui video, voice call dan chat, ibu bisa berdiskusi dengan dokter kapan saja dan di mana saja. Seberapa sering boleh berhubungan intim saat hamil? Sebenarnya ibu dan suami bisa melakukan hubungan intim sesering yang ibu inginkan. Namun, terlalu sering berhubungan intim saat hamil juga tidak dianjurkan. Melansir dari Webmed, hubungan seks saat hamil yang terlalu sering, lebih dari 3 kali dalam seminggu, bisa memicu terjadinya infeksi saluran kencing, ISK. Bila tidak segera diobati, ISK dapat menyebabkan masalah dalam kehamilan. Oleh sebab itu, ibu hamil wajib membersihkan vagina sebelum dan setelah berhubungan intim, serta mengosongkan kandung kemih setelah berhubungan intim untuk mencegah infeksi. Cara untuk mencegah risiko di atas, pastikan ibu dan pasangan berkomunikasi dengan baik, serta memahami masing-masing seputar berhubungan intim yang aman selama kehamilan. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kondisi kehamilan tetap aman sampai waktu melahirkan. Ketika hendak melahirkan, banyak ibu yang berharap agar dapat melahirkan normal. Dibandingkan dengan proses melahirkan lainnya yaitu sesar, melahirkan normal memang lebih banyak memiliki kelebihan dan manfaat, meskipun tetap saja ada kelemahannya. Namun meskipun banyak ibu berharap untuk dapat melahirkan normal, tetap saja ada ketakutan yang dirasakan menjelang melahirkan, terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Rasa takut atau was-was menjelang melahirkan ini terkadang sampai membuat ibu menunda kehamilan bahkan menunda kelahiran. Dalam dunia kesehatan, cara melahirkan normal memang lebih disarankan. Hal ini karena seperti yang telah dijelaskan, lebih banyak kelebihan dan manfaatnya. Kelebihan dan manfaat melahirkan normal, proses pemulihan ibu lebih cepat, meski harus melalui proses yang berat dan lama. Selama melahirkan secara normal, proses pemulihan setelah melahirkan jauh lebih cepat, dibandingkan dengan proses sesar. Paling tidak 6 jam sesudah melahirkan, ibu sudah dapat beraktivitas sendiri dan dapat bergerak dengan bebas. Dapat meninggalkan rumah sakit, puskesmas, atau bidan lebih cepat, dikarenakan proses pemulihan yang lebih cepat, maka ibu akan lebih cepat pula keluar dari tempat di mana ibu melahirkan baik di rumah sakit, puskesmas, maupun bidan. Dalam waktu 24 hingga 48 jam, ibu dinilai cukup sehat dan dapat meninggalkan rumah sakit dengan izin dokter maupun bidan. Produksi kolostrum dan ASI baik, pada ibu yang melahirkan secara normal. Produksi kolostrum yaitu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar ASI, pada tahap akhir masa kehamilan akan lebih cepat, banyak, dan baik. Hal ini akan mendorong produksi ASI yang lebih cepat, banyak, dan baik. Ibu dapat langsung berinteraksi dengan bayi. Dengan cara melahirkan bayi secara normal, ibu dapat langsung berinteraksi dengan bayi sesaat setelah bayi dilahirkan. Dengan demikian, pemberian ASI eksklusif dapat diberikan secepatnya. Berkurangnya risiko masalah pernapasan selama proses melahirkan, banyak otot yang terlibat untuk memompa keluarnya cairan yang ada di paru-paru bayi selama proses melahirkan. Hal ini berdampak pada bayi yang memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami masalah pernapasan. Membangun sistem imunitas pada bayi, selama melalui proses melahirkan yang normal, bayi yang sebelumnya tinggal dalam rahim dalam keadaan steril, akan melewati vagina ibu yang penuh bakteri,
sehingga bayi dengan sendirinya akan membangun sistem imunitas dari bakteri yang didapat dan memperkaya bakteri yang berguna bagi pencernaan bayi. Risiko pendarahan pada cara melahirkan normal lebih rendah. Ketika melahirkan secara sesar, bukan tidak mungkin ibu akan mengalami pendarahan dan infeksi jahitan. Makanya dengan melalui proses melahirkan normal, peluang terjadinya pendarahan dan infeksi akan cenderung lebih sedikit. Menghemat biaya, hal ini sudah merupakan rahasia umum. Tanpa melakukan operasi cesar atau cara melahirkan normal, maka akan menghemat biaya pengeluaran selama proses melahirkan. Kelemahan melahirkan normal, di samping banyaknya kelebihan dan manfaat dari melahirkan normal, perlu diketahui juga tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau kelemahan selama menjalani proses melahirkan normal. Adanya risiko kerusakan kulit dan jaringan di sekitar vagina, melahirkan normal tentu melewati vagina. Oleh karena itu besar risiko bahwa kulit dan jaringan sekitar vagina akan mengalami melar dan robek. Hal ini akan membuat otot pinggul yang berfungsi sebagai pengontrol air seni, dan isi perut ibu melemah atau bahkan mengalami cedera. Rasa sakit pada perineum, tidak hanya mengalami kesakitan pada vagina saja, ibu bisa pula merasakan kesakitan pada area antara vagina dan anus, atau yang biasa disebut dengan perineum. Cedera saat proses melahirkan, hal ini memang terkesan menakutkan namun merupakan fakta. Ketika ukuran bayi terlalu besar, terdapat kemungkinan ibu dapat mengalami cedera, seperti memar di kulit atau bahkan retak tulang. Setelah penjelasan-penjelasan mengenai kelebihan, manfaat, dan kekurangan cara melahirkan normal di atas, ada baiknya ibu perlu menyiapkan diri sebelum proses melahirkan terjadi. Persiapan proses melahirkan, meyakinkan diri sendiri bahwa proses melahirkan akan berjalan dengan baik. Hal ini dibutuhkan agar kondisi mental ibu tidak drop ketika proses melahirkan berlangsung. Jangan berlarut-larut berada dalam ketakutan dan kecemasan ketika akan terjadi proses melahirkan. Hal ini akan membuat ibu menjadi tidak maksimal ketika proses melahirkan berlangsung. Lakukan pijatan-pijatan yang dikhususkan bagi ibu hamil selama proses kehamilan, atau pada trimester terakhir untuk memperbesar kemungkinan melahirkan secara normal, dan mempelancar proses melahirkan. Melakukan latihan Kegel, yakni otot-otot pada area vagina sebelum melahirkan. Latihan ini berguna membantu melatih otot agar siap menjalani proses melahirkan, sekaligus mencegah wasir dan pembekuan darah serta terjadinya robekan. Mengikuti kelas persiapan melahirkan. Agar lebih siap dan matang untuk menghadapi proses melahirkan nantinya, Anda tidak perlu malu untuk mengikuti kelas persiapan melahirkan, agar Anda semakin mengerti apa saja yang perlu dipersiapkan menjelang proses melahirkan. Lakukanlah kelas persiapan melahirkan bersama orang yang benar-benar paham atau memang ahlinya. Jangan malu untuk bertanya atau melontarkan pertanyaan yang ada di benak Anda. Latihan pernapasan yang baik, agar tidak kehabisan napas saat proses melahirkan. Anda bisa berlatih pernapasan yang baik dan benar, untuk proses kelahiran dengan berkonsultasi pada pakar. Cukupi kebutuhan tidur menjelang proses melahirkan. Anda tidak akan pernah tahu berapa lama proses kontraksi berlangsung. Oleh karena itu banyak dan seringlah tidur menjelang proses melahirkan, untuk mengumpulkan stamina dan menghindari kelelahan selama proses melahirkan. Dan juga jangan terlalu banyak beraktivitas. Jika Anda ibu yang bekerja, ambillah cuti menjelang proses melahirkan. Makan makanan bergizi, untuk menambah stamina. Selain tidur, ibu juga perlu untuk makan makanan bergizi, agar stamina penuh dan siap menjalani proses melahirkan. Kini Anda sudah mengetahui banyak hal untuk mempersiapkan hadirnya buah hati Anda. Sekarang saatnya Anda mengetahui proses atau cara melahirkan normal. Cara melahirkan normal, tahap pertama merupakan tahap pembukaan, di mana ditandai dengan lendir bercampur darah, karena serviks mulai membuka dan mendatar. Pecahnya pembuluh darah kapiler sekitar carnalis cervicalis, karena pergeseran ketika serviks mendatar dan terbuka, merupakan penyebab keluarnya darah. Pada tahap ini terbagi atas dua fase. Fase pertama, merupakan pembukaan serviks yang berlangsung lambat, sampai pembukaan 3 cm. Fase kedua, terbagi atas 3 subfase yaitu akselerasi, steady, dan deselerasi. Pada tahap pertama ini, kontraksi rahim akan secara berkala mendorong bayi menuju jalan keluarnya atau jalan lahir. Tahap 1 dikatakan lengkap ketika pembukaan jalan lahir sesudah mencapai 10 cm, yang berarti bayi siap keluar dari rahim. Masa ini merupakan masa yang paling sulit ketika melahirkan, karena kemungkinan ibu akan merasakan sakit yang hebat dan sering. Ibu akan merasakan datangnya rasa mulas yang sangat hebat, dan merasa adanya tekanan yang sangat besar ke arah bawah seperti ingin buang air. Pada tahap kedua ini,
yakni pada tahap pengeluaran bayi, rasa mulas yang dirasakan semakin hebat dan semakin sering. Kepala bayi akan terus turun hingga masuk pada ruang panggul, sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Ibu merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus terbuka. Ada kemungkinan meskipun belum terjadi pembukaan yang sempurna, ada tekanan besar untuk melakukan dorongan. Tekanan yang besar untuk mendorong ini disebabkan oleh rahim yang merasa terus ingin mendorong tanpa bisa ibu menghentikannya. Lakukan hal yang diminta oleh bidan atau dokter, seperti untuk mendorong secara perlahan atau sebaliknya. Namun bisa juga terjadi, meskipun pembukaan sudah sempurna, ibu tidak merasa adanya tekanan yang besar untuk mendorong. Hal ini bisa terjadi karena bayi sedang melakukan gerakan di panggul, dan mengubah posisi kepala untuk menemukan posisi keluar yang terbaik. Beberapa dokter atau bidan akan memberikan anestesi epidural, dengan disuntikkan pada daerah punggung untuk mengurangi rasa sakit pada daerah vagina, rahim, dan leher rahim. Apabila keinginan ibu untuk mendorong rendah atau hampir tidak ada, bidan atau dokter akan memandu ibu melakukan pendorongan. Kemudian setelah itu Anda akan mengedan sehingga bayi perlahan-lahan keluar. Kepala bayi akan mulai terlihat, dan ibu akan merasakannya. Vulva akan terbuka dan perineum akan meregang. Dengan mengedan yang dipandu oleh bidan atau dokter, maka bayi akan keluar mulai dari kepala hingga kaki. Ketika mengedan, ada kemungkinan, bidan atau dokter memperkirakan dibutuhkan untuk melakukan pengguntingan di daerah perineum, agar perineum tidak mengalami perobekan paksa akibat tekanan bayi. Tahap ketiga, setelah bayi berhasil keluar dengan selamat, plasenta bayi akan keluar dengan sendirinya. Pada tahap ini, ibu masih merasakan keinginan mendorong tapi tidak terlalu besar. Selama proses pengeluaran plasenta, ibu juga akan mengeluarkan darah kira-kira 100-200 cc. Setelah dirasa plasenta sesudah terlepas dari dinding rahim, maka bidan atau dokter atau perawat akan membersihkan segalanya, termasuk ketika ibu perlu tindakan episiotomi. Tahap keempat, tahap terakhir dalam proses melahirkan secara normal adalah pengawasan. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengawasi, apakah terjadi pendarahan pada ibu atau tidak. Bahkan setelah mengeluarkan plasenta pun ibu masih mengeluarkan darah dari vagina namun tidak banyak. Darah ini berasal dari pembuluh darah yang ada di dinding rahim tempat terlepasnya plasenta, dan setelah beberapa hari ibu akan mengeluarkan cairan sedikit darah, yang disebut lokia, yang berasal dari sisa-sisa jaringan. Namun pada beberapa kasus, darah yang keluar bisa dalam jumlah banyak, karena lemahnya kontraksi atau otot-otot rahim tidak berkontraksi. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan kurang lebih 2 jam setelah ibu melahirkan. Ibu, itulah proses dan cara melahirkan normal. Ada baiknya sebelum ibu melahirkan atau mendekati proses melahirkan sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, mengenai proses melahirkan yang bagaimana yang diperlukan. Tidak usah memaksakan diri untuk melahirkan normal, jika memang ibu diharuskan sesar. Yang penting adalah bayi dapat keluar dengan selamat, serta ibu tetap dalam sehat dan selamat. Selama kehamilan metabolisme tubuh meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Hal ini dikarenakan tubuh memerlukan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Untuk menjaga agar kondisi tubuh tetap fit dan prima saat hamil sampai melahirkan, sebaiknya memakai produk Rumah Bio Scalar Energy, baik itu kalung atau gelang yang sudah diisi energi skalar oleh Rumah Bio. Ketika mau melahirkan jangan dilepas produk dari Rumah Bio ini, karena akan menambah tenaga ketika proses mengeluarkan atau melahirkannya. Kesembuhan atau yang bisa menyembuhkan seseorang, hanya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa produk dari Rumah Bio Scalar ini, hanya media, alat, syariat, perantara, sedangkan Yang Maha Penyembuh dan mengabulkan keinginan kita, sakit, sehat, sukses, kaya, miskin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia hanya berkewajiban berusaha, berikhtiar saja. Untuk mengetahui manfaat dari produk Rumah Bio Scalar, silakan Anda klik di akhir video ini yaitu doa dan cara terapi produk Rumah Bio Scalar Energy, dan segudang manfaat kalung magnet 7 cakra Scalar Energy. Bila dirasa informasi ini bermanfaat, silakan share ke medsos, Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram, teman, saudara, tetangga, kerabat, dan saya doakan yang men-share video ini rumah tangganya bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan yang baik, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan diberi usia yang panjang, sambil tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan barokah.
Jangan lupa like, subscribe, dan klik juga loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi dari Rumah Bioscaler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.